Ambo jadi ketua Masjid Mustaqim kok kurang matu ya. Iya kan? Jadi ambo baca aja lah penghormatan untuk orang Minang ya. Nan hormati niniak mama urip tunggang pucuk nan boleh dinagari dahan rampak daun narimbun jo pusako putih labe buah nan masak makanan anak kamanakan. Sampai sita dulu coba ulang lihat. Amo taruh yang jelas yo. Nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuh ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai sampai bertanya ke pulang sampai beberito. Mudah-mudahan ini mama nan berasal dari Sumatera Barat kemudian ditakdirkan oleh Allah jadi penduduk Pekanbaru. Mudah-mudahan dima batang tantak sinan tindawan tumbuh, dima bumi dipijak sinan adat dipakai. Jangan ditiru lo Cino. Kalau Cino dima tanah dima bumi dipijak sinan tanah dikapling. Kemudian yang kami hormati Bundo Kanduang. Kan yolah ya do ibu-ibu dan datang dari Aceh. Lah, siapa Bundo Kanduang tuh? Limpape rumah nan gadang. Ube jariah pada redamam silingin tanpa di kapalo. Sumara anjuang paranginan kaundong-undong ke Madinah kapayong panji ke Sarugo. Ambam puru aluang bunian orang naduduk jesukatan panyayang je pakir miskin paibo jo anak dagang orang panggalak jago lalu atau undukan obat kawanyan orang jago lalu kok kementu harimau damam teh. Kalau undukan uang kanda selalu cerah. Ya. Beliau adalah orang yang pandai balega dengan sampi, tahu bertinggang dengan tidak. Satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan. Sagantang barehnya tanah kanyang lahurang sepekan barunya. Kok tamakan dirasonasi 3 tahun taindalapa. Kok tak cukup joraso bulai 5 musim teraso jolama. Laya do beko makan lay. Membaca dia saja tadi kue ke kue. Dan kami sayangi lay anak kemenakan kami yang akan menerima estafet dari kami dan tua-tua. Mudah-mudahan Ananda kutiko Ananda kalayena kami mendoa kasadonyo doa dianta ayamato lalu membubung masuk ambun tabang menyisi awan lapeh ke langit 7 tingkit tibo di aras kebesaran di sinan ganti yang putih biang latabut pinta kuliah kandak balaku Ananda laya ke dunia itu masuk ketek kami aja mandi nak lagadang dia aja makan dibalikan subang jogalang 100 cincin ganto balampi dari ketek kalianlah gadang kinilah menjadi anak bujang jo anak gading siang disuruhnya sekolah malam diajarnya mengaji anak gadih masak pangaja abak banian setangkai padi guno sangkandih kami ladangkan keganti beladang lado guno nak bujang jo nak gadih kami gadangkan kapang ganti kami kok tuh. Mudah-mudahan Ananda generasi muda pertama terhindar dari dosa besar yang lebih besar dari zina. Yang kedua terhindar dari kecanduan minuman keras. Yang ketiga yang membunuh masa depan dunia dan akhirat yaitunya narkoba. Jauhkanlah diri Ananda dari itu. Semoga negeri kita ini ke depan jauh lebih baik dari era Jokowi. Amin. Lai sehat sana anak muda ya.
Nama nalun babini de area cok banjir ini lagi nih. Iya kan? Area cok gampu, cok tanah longsor. Iya kan? Aku kekana tanah longsor Jawa lah babi. Nanti panyang kok nyotanyo di melekat. Iya kan? Allah bini yang alun awit tu saya. Ia tidak pernah mencukup. Lai bisa kami dapat jodoh, Pak Ustaz. Dapat jodoh kok mudah. Ya kan? Baru itu mudah. Jangan terlampau pilih itu sih. Ya kan? Cara mempabandingan wajah calon tu jawab, Pak, pakai camin je. Dicari bantu orang tu, atau dicari lo calon tu. Alahi seimbang lah. Sabok kalau rancak na calon dari awak, tapi awak kami itu, jadi jenyo pelet orang. Kepada kawan tu keliru kulit hitam gigi yang macam amin ini dapat lo rancak. Kalau buru lo bini jari awak, malu mau beralih. Punya cemeh saja orang. Apa caranya Pak Ustaz? Kalau tak tumbuh galah kenapa tak sorong bajak ke batu? Allah mencarikan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Salat istiqarah. Ada dua calon tu cik kunyangan se cik tamani. Nyawadoan orang kawak mana kena pilih? Jo salat istiqarah. Lampai kali salat istiqarah Pak Ustaz, hati kena keduanya anikah itu. Tak dilarang dalam agama. Fanqihu, maka nikahilah olehmu. Ya kan? Siapa yang disuruh nikahi? Fanqihu minan nisa masna wa sulasa. Malah boleh tiga. Ada cara waruba bolehan. Mudah-mudahan anak kemenakan ambo, cucu ambo, dan bujang-bujang jonan gadi-gadi dapat capek jodoh. Amin. Karena apa? Itu ibadah terpanjang dalam hidup. Siapa yang tidak menikah, maka ibadah terpanjang tidak menjadi miliknya. Ya kan? Kalau menyalurkan nafsu biologis bisa saja marah, tapi kembali zina sampai mati. Kalau bini itu kemana ke dibawa tidak ragu dah. Dicium tengah jalan dia tak bahasa bini tak ada. Ya kan? Di mall tak ada. Cuma kurang tarati. Halal-halalnya bini ya. Nah, sekali lagi saya doakan. Untuk apa kita menikah? Pertama, mendapat ibadah terpanjang. Yang kedua, menjadikan hati kita tentram, namanya sakinah. Diberi oleh Allah rezeki anak, bakunci rumah tangga, namanya mawat. Lah gaik-gaik serupa apa kau? Kemudian cucu lawannya, namanya rahmah. Bapak kasih sayang waktu ke anak, ke minantu, ke bini, ke cucu, atau rahmah. Ya, orang kalau tidak ada dapat cucu, tidak lagi biranya. Ambo ndak tantu kaji nangka mau sampai malam ini. Sebab itu orang awak kosan yang mengaji saja. Apa saja kaji nyola tahu. Atau mangkau baca orang awak kau tak mau ke surau. Mana ke surau Pak? Kaji itu kayak itu saja. Kalau menurut ibu bapak jamaah yang datang malam ini, kaji kau itu sedang dibahas tadi. Iyo sumbernya dua, Al-Quran dan hadis. Kemudian Nabi tidak ada lagi selain dari Nabi Muhammad. Itu kaji yang beliau sampai ke tersebut kita sambung balik. Bukan menambah awak maulah. Ya kan? Diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilat teraknya. Karena sifat manusia ini adalah pelupa. Dengan adanya kita mau ulang kaji,
kita pakai ayat yang dibaca dek kari awak tadi, ya kan? Pandai nanya memilih ayatnya. Surah Ar-Rum ayat 41. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut ulah tangan manusia. Sebahagian dari ulah tangan manusia itu akan saya datangkan cobaan. Jadi cobaan yang datang sekarang 3 provinsi di Sumatera ini itu tidak semuanya azab, tidak semuanya cobaan. Tergantung siapa yang kena. Kalau nankana kebijaksanaan Menteri Kehutanan nan dahulu nyuagiah izin orang menabangi kayu, tu nyo na menangguang dosa orang mati besar. Tuan Sab. Jadi apa kau nak dapat jadi menteri tidak usah kecewa. Sebab banyak kerajonyo tu nantak waktu nan perlu dapat pitih. Menangkuknya susah. Orang menabang kayu gadang kok. Baik itu nan mengeluarkan izin si garembe nasi ko tumbuhnya. Iya kan? Nan menyusun regulasi si janggui si ko tumbuhnya. Iya kan? Nan mengizinkan naik ke oto si jambang si ko. Nan mengirim kayu ke luar negeri si sungguh. Hanya si ko si tumbuhnya sadonya. Apa menangkuknya? Iya kan? Menteri Kehutanan nang kini nyokecean banjir na mencabui kayu. Santiang pulau banjir kini kok bisa nyo mangare kayu dong. Jadi karena hutan ditebang, kayu besar itu tidak ada lagi, maka hujan 10 hari 7 hari dia akan besar, yang menampung air hujan itu tidak ada lagi, maka tanah didorongnya ke bawah, namanya galodo je tanah longsor. Ingat. Itu. Kalau nan karena itu orang Islam nan taat, itu namanya cobaan atau ujian. Kalau nan karena itu orang Islam nan nengkar, nan tidak salat, tidak puasa, agamanya saja Islamnya, ya kan? Itu namanya teguran, ya kan? Agar kembali kepada jalan yang benar. Kalau orang itu tak timbun, tapi alun mati lah dapat balik. Agar orang itu kembali ke jalan yang benar, namanya teguran. Bagi orang yang menantang Allah, namanya kafir, namanya musyrik, namanya fasik, namanya munafik. Itu baru namanya azab. Jadi tidak dipukul ratu saja. Iya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, kita doakan orang Islam yang taat, yang kena musibah banjir, tanah longsor, galodo, rumahnya runtuh, sawah ladangnya habis. Di samping engkau tinggal berbeda kelurahan saja. Kalau engkau namanya kelurahan Kotolua, kecamatan Pawe, nan disapu banjir namanya kelurahan Koto Panjang, Batu Busur. Itu ratusan orang yang meninggal, ratusan rumah yang hancur. Kalau dicari bekai galodo tu, awak kan acok menyuruh orang Sabah kan, kok awak nak kena mod itu di Bali angka awak, ya kan? Dah ada tempat tinggal lagi, ya kan? Sawah ladang hancur. Jadi batang air mencari jalan lain karena gadang mana. Biasanya kan ke sungai nan biasa lalu ayahnya, adeknya gadang. Kayu-kayu golondongan nanyu dia teh nyo cari jalan kalaman orang ke rumah orang. Di jalan ke kampus Unan tuh, Bu, jalan raya yang 2 jalur tuh naik air. Sehingga kini orang sibuk membersihkan rumah, sameter lulut di dalam negeri keluar. Iya kan? Nah, berapa lamanya? Tidak berapa lama. Hanya tanggal 27 itu saja. Berapa menit? Entah berapa menit. Jadi kalau Allah ingin
memunahkan manusia hanya sebentar. Nah, sekarang pertanyaannya, ada enggak ibu bapak baca banjir di zaman Nabi Nuh dalam Quran? Baik kan? Atau muka Al-Quran kau dibaca. Jadi letakkan saya di lemari. Kalau kita lihat banjir Nabi Nuh itu belum berapa banjir Aceh, belum berapa banjir Sumatera Barat, belum berapa kota Silbolga yang sebulan yang lalu kami datang ngaji di sana. Kemarin kota itu semuanya direndam air dan lumpur dan kayu-kayu besar. Ya, nana ye pandai menggargaji kayu tuh. Kita doakan saudara-saudara kita yang Islam yang taat mati syahid. Kemudian orang Islam yang engkar mudah-mudahan dapat petunjuk dari Allah. Pejabat-pejabat yang salah mendudukkan kebijaksanaan ditunjuk hijau dari Allah balik. Sekarang sangat berbahaya Pak. Apa kini jadi menteri? Ada kata-kata apa? Itu direkam. Abikut dia pada katakan kata-kata itu lah. Adalah menalai ko nyerekam orang anyadu. Nyopa nangece keduanya pergi cek Pak tu berlawanan. Atau nyom nengah tu lah came saja tu. Lain kece dan dulu lain kece kerja. Iku ambil dia kaji sekitar dulu lain apa? Kebanyakan orang Indonesia memang itu Pak. Lain kini lain bisut. Lain tak kena dulu Pak Gus Dur. Pak Gus Dur itu matonya buta. Kan? Tapi dia diberi kurnia oleh Allah. Banyak Pak Gus Dur kok mengetahui secara batin. Patangko keluar videonya, pada video itu tahun 65 oleh Pak Prabowo ketika itu Kopassus beraturan. Iya kan, mudah. Tapi nyo mengaji tiap malam nyo Gus Dur. Iya kan? Cek Pak Gus Dur dulu tuh. Nanti Prabowo ini suatu saat akan jadi presiden. Ikolah orang nanti nanka bisa insya Allah gitu ya, memberantas korupsi. Nah, kita doa mudah-mudahan kalau kita lihat ini kan iyalah itu. Ikan kita doa saya maunya panjang semuanya. Ambo kalah gaya lo setahun lah. Ambo 73, ini lah 74. Nah, tapi kalau sehat kan. Nah, kita doa beliau sehat saja. Jadi ada orang bertanya ke Gus Dur, Gus, yuk, bangsa kita ini kalau dibandingkan dengan bangsa lain bagaimana? Lama Gus Dur kuani yang itu, nyala butuhnya. Bagaimana Gus? Kalau Angola dan Sudan itu bangsanya sedikit bekerja dan sedikit pula bicara. Kalau India dan Pakistan tuh kece namanya karajos kete. India aku kan juga kalau mengece nata aku amatnya. Karena India. Kalau Jepang dan Korea tuh sedikit bicara banyak kerja. Kalau Amerika dan Cina banyak bicara dan banyak kerja. Kini bangsa itu kan sama-sama bertanding kan. Cina aja mereka. Kalau Indonesia masuk ke magus anak doji ya. Bab itu Indonesia kok lain nanya kecil, lain nanya kerajaan. Awak cari perangai pejabat gue banyak gitu. Awak tak menuduh orang-orang sia-sianya. Kawannya gitu. Lain hanya kincian, lain lagi. Kita lestarikan hutan, kita lakukan reboisasi. Anak nggak tahu tabangi. Iya kan? Jadi alam ini jadi tentara Allah. Dia sebenarnya untuk menjaga ekosistem. Ya kan? Seluruh yang dijadikan Allah. Teman kau tidak boleh membunuh gajah, tidak boleh membiak sayang harimau. Itu binatang harus dilindungi.
Iya kan? Kaum muslimin yang terhormat, semua yang dijadikan Allah sudah disebutkan dalam Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Akhirnya Allah sudah tulis subhanaka. Ya kan? Sudah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Tidak ada yang percuma yang diciptakan oleh Allah. Semuanya berguna. Mungkin di suatu sudut kita memandang tidak ada berguna, iya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah semuanya berguna. Di kampung awak di Tinggi di Pekombo ada namanya rumput si kacuy, babuah indah, badan baduri, asal dia orang, hanya itu saja. Di bahasa Indonesia namanya putri malu. Untuk Allah diciptakan Allah iko wajib. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin itu kalau direbus dengan kayu manis, ditambah dengan cengkeh, ditambah dengan urat pinang, kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, maka tulang kita akan kuat. Ya kan? Itu jadi tidak ada yang percuma diciptakan Allah. Akhirnya nan mudah saya mau tanya ke ibu-ibu. Allah menciptakan ni duang madok ke bawah air kemana? Ya. Jadi kalau hujan dari air nama, kalau hidung ko madok kateh lubangnya tapas solawa membali aponya itu, namanya. Adi tutui dah dia kalau bawi, kalau hujan hari hitung bawi sebab tutui doang. Bu, kuku kare, yo, gigi kare, berarti zat apa? Zat tulang. Tapi kuku kalau tidak dikare, panjangnya. Tapi kalau gigi dia mau panjang. Kalau mau panjang lagi gigi, ya kan? Itu orang cantik-cantik itu tidak akan cantik lagi. Samo jo vampir. Itu gigi itu matu bibir ada teh. Wah itu loh. Iya kan? Ah, kita pikir dah, abu amu panjang, tapi alis dan dia teh kondak. Kalau amu lo panjang kau bakal. Iya kan? Atau tutui mantau berjalan. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi semuanya Allah menciptakan segala sesuatu untuk menyengimbangi yang lain-lain. Ya kan? Apakah karena kayu ditebang saja? Tidak. Ada orang mencari ameh. Mencari ameh itu banyak loh buki-buki dan ada ameh di dalam ladiga. Ladi-gali kapatang de Pak Prabowo kolah mulai maupun tambang nyotinggan jadi orang alat-alat berat tu ndak ada orang kerajuci senale. Kita ada alat berat tu bakal limpang saja. Lari-lari orang kerajut. Iya kan? Nah, kaum muslimin sama keadaannya jo kayu tadi tu. Mudah ngalu kaji Ustaz Samad tadi bangko joiko banjir, sadonyo lah rusak. Ya kan, bangkonya dia tambang-tambang tu ilegal di orang nan matur tu dia GP fitih namanya so di dalam Islam namanya rasi ar-rasi wal murtasi finnar. Orang nan manyoko ya orang menerima sogo masuk neraka. Bu, ambo mandanga kabangin gubernur dan kini kau yang masuk apa lah? Kabangin. Ba'ala nasi gubernur di Riau kau masuk tansi. Iya sejarahnya kan banyak masuk tansi itu. Sampai ya lampe gubernur. Lalu nama mati masuk tansi itu dulu.
Kesalahan-kesalahan korupsi itu ketika orang itu ini kenapa? Tidak bahasa kecilnya. Nanti sia alamatnya minta maaf. Dia kira nanti kasih minta maafnya. Tapi kalau ambo mencilok piti beliau saya mau carinya, minta maaf. Mencari itu payah lah teman, iya kan? Ambo disuruh saya payah seorang ke masjid itu ke Barugun aja lain. Tapi kalau di Padang, itu jalan. Mencari alamat rumah di komplek saya susah. Sebab rumah komplek gobo, lebih-lebih nan murah tuh ragonya. Itu bantuan serupa saja. Atau kok namanya rumah BTN, bangunan tidak normal. Indah tapi alamat orang itu tidak kau dah. Apalagi mencari orang yang pernah dizalimi dia kira nanti, iya kan? Allah mau mengampunkan kalau yang dizalimi tadi sudah memaafkan. Apalagi menzalimi rakyat, pemerintah menzalimi rakyat. Leka mungkin rakyat kok pemaaf sadonya dia kira nanti. Nah, ini bapak-bapak. Mencari kesenangan dan sabanta orang di dunia toh nanti nyoka menanggung azab di akhirat. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, nanti diturunkan Allah kini gua agar orang yang tersesat kembali. Orang yang terkena dampak yang telah mati syahid. Keluarganya nanti tak ikut sabar. Sebab apa? Apapun yang terjadi kita tidak boleh berburuk sangka ke Allah. Karena apa? Allah itu sesuai dengan ayat yang dibaca hari tadi, yang dikembalikan Allah itu sebahagian baru dari hasil perbuatan tangan kita. Ya kan? Bukan semuanya, sebahagian. Pekerjaan tangan manusia yang merusak itu sebahagian baru kami kembalikan. Untuk agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau ada bapak dan sedang kini dan nadolim saja gua. Ada ndak dan orang Palembang tinggi. Itu parah loh sih nanti banjir. Ada ndak dan orang Subarang, di orang Balingka. Ikan itu orang Minang nama, sekarang nih banyak. Orang Balingka indah, orang Subarang indah. Orang Silanyang tuh. Iya, orang Pekele, alhamdulillah Pekele nak kanai. Cuma orang Priaman ada kemungkinan. Jadi Allah mendatangkan sesuatu itu kita tidak boleh berbuat sangko, sabar. Ya. Ada ibu Nabi Musa. Siapa ibu Nabi? Ibu Nabi Musa. Kan ketika Nabi Musa itu lahir, yang berkuasa Me'etah. Gelar kebangsawanan dan kerajaannya Fir'aun. Jadi karena ibu Nabi Musa ini memang nangka jadi nabi itu kan dia laki-laki, Bu. Anak jadi nabi itu Musa namanya. Jadi tidak akan mungkin dibunuh Fir'aun karena dia sudah dikehendaki oleh Allah jadi nabi. Anak-anak kecil yang lain sudah ribuan kalau lahir laki-laki dibunuh. Iya kan? Tapi karena ibu Nabi Musa ini sabar, bagaimana ceritanya? Diilhamkan oleh Allah ke dalam hatinya. Engkau khawatir anakku ke dibunuh Fir'aunnya, masuk saya ke dalam peti kuat. Anyuyan ke sungai Nil kau gitu Allah. Logikanya anak dia anyuyan lagi mungkin selamai. Tidak, tapi yang mengilhamkan Allah. Namun hati ini berperang di dalam benarkah tidak. Tapi kalau Allah yang mengatakan pasti ini benar. Saya hanyutkan anak ini karena perintahmu ya Allah. Saladang tua ye sungai Nil
Sungai terbesar di dunia, tak talok dia manyuin peti itu dah. Peti itu lambe-lambe saja di permukaan air. Padahal dia kancang. Kama peti itu payunyo sampai ke lawi, tidak kalau ke lawi tidak jadi betul. Babelo punya katapi. Istri Fir'aun sedang mandi di tepi itu. Sedang mandi berubek. Beliau karena kata-kata apa? Kalau tahun 60 kada telepon. Ya kan? Itu tahun 65 kada gestapu. Berubah-ubah namo sesuai saya. Patangko namanya kada soe. Atau reformasi orang kada reformasi lah namanya. Akhirnya kada konoak lah namanya. Jadi, begitu nampak dia nyopeti anyoi, nyorai. Disikoan pintu peti kan, tutupnya. Kira bayi di dalam. Iya kan? Digendong oleh istri Fir'aun bayi itu. Itulah Nabi Musa. Bersentuhan kulit beliau dengan kulit Nabi Musa. Sehat kudisnya tadi. Itu apa namanya? Irhas namanya. Keajaiban ketika Nabi kecil. Setelah Nabi dewasa namanya mujizat. Nyoba sorak istri Fir'aun, Ibu Asia. Nyolarian anak tu ke istana. Dafir. Indah Firdaus do Firaun. Awak dapet anak di batang air Dafir. Kiramai anak kau. Kiramai ba. Baitu basingkong kulit orang di kada kau jadinya sehat. Cuci serawanya lo laki-laki bersih je Firman. Dibuka serawa kira laki-laki. Kalau padang Firman. Harus dibunuh. Saya tidak membiarkan anak laki-laki hidup. Dafir, awak tidak ada beranak. Kini dapet anak. Kita pelihara lah. Kau dapet anak laki-laki ibarat cincin di kalingkiang pemenan ayah jebundonya. Pembangki betang terandam papuh maludikan yang panjawe kato tengah medan. Kau dapet anak padusi Dafir bongo setangkai di alaman ubek jari palarai damam sedingin tanpa di kapal. Pandai lo istri Fir'aun untuk pepatah. Ya. Kita pelihara anak pun tidak bisa aja Fir'aun. Harus dibunuh. Ambo ingin memelihara anak pun. Udah kamu bunuhlah. Udah ada rajo batangan basi. Tapi hari kini ambo minta carai. Mandanga bini minta carai kok. Indah lutui Fir'aun sana merete dojo jangui. Minta carena dia tidak sampai ke sini nanti udah indah bunuh indah malah sekejap itu Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan tapi takut Dewi apa kalau takut Dewi ini tidak selesai gitu. Jangan takut itu Indo kok. Bu, akhirnya le dibunuh anak tu. Tidak, cuma menangis saja. Bangsa nangis saja tu kata Fir'aun. Yang teragak menyusu tu mah. Ambo kalau bisa menyusuan, ambo nak beranak ketek. Apa caranya? Ya sehubungan si anak mau menyusuan anak rajo, ada buat pengumuman di tepi jalan. Sia ibu-ibu nan baraye susunya di adu anak kete datang ke istana menyusuan anak Fir'aun. Sia nan datang amuah menyusuan anak rajo pertamu PBB ndak bayi. PBB bukannya ndak batu gitu. Sianya rumah wak kan. Membayar lo pajak tu. Kalau pabrik lah menghasilkan, mudah-mudahan hilang dari perbaya pajak PBB. Kita doakan, kan yang tak menghasilkan rumah, ya kan? Entah kok rumah kos,
Ada rumah kos ibu udah kayak kampus, atau lah ambil pajak, ya kan? Dari bapak sewan, ada penghasilannya. Kalau rumah kami, rumah Pak Wazir gua ada penghasilan. Kalau ada cucu gak 21 atau besar di laman itu ya dari sana. Gede. Ada. Mula sawale cucu ini. Nan kedua gaji dia bara cukui. Nan ketiga tinggal di istana selama menyusuan. Babondong-bondong lah ibu-ibu ke sini. Iya kan? Tentu nomor anak kete. Tapi samanya tu ibu-ibu nan datang pak. Ndak amuh Nabi Musa menyusu je nyodo. Menangis je. Tahulah ibunya namanya yang tadi. Sebab Allah lah mengecek, kamu jangan khawatir, akan saya kembalikan anakmu ke pangkuanmu, setelah dewasa nanti dia akan jadi rasul. Itu kecil Allah di dalam surah Taha ke ibu Nabi Musa. Mencari induknya tibo bayi nama Musa itu lah itu sih. Samo yang mau jadi tetalu apa? Lah kule itu. Induknya lah nama nyusuannya, ya kan? Isi kaji di sini. Karena ibu Nabi Musa tadi sabar, Allah menepati janjinya. Innallaha ma'as sabirin. Anak orang dibunuh, anaknya indah. Inyo nama menyusuan tinggal di istana. Gaji dia gia bara kecukui, PBB tak membayar. Ini keuntungan orang sabar. Di kalau ada pemilih ibu-ibu, ya kan? Nanti karena dampak musibah Sumbar, Aceh, Sumut, orang waktu kan suka merantau. Mengundang kami ke Siboga itu orang awak, orang Minang. Ya kan? Kekayaan Allah untuk kami dengan Pak Basir, dan bulan November kok kami banyak istirahat. Acituna Allah matur November kombo kemendatangan banjir dan geraan tidak banyak orang meminta ngaji. Ya kan? Tidak sibuk panjang saya. Ya kan? Barangke sendiri rumah tadi. Untung bini tidak ada. Kalau ada bini kecewa apa jalan panjang deh. Mami ini kalau udah rekor di Pekanbaru itu yang sawan tanahnya ke sini. Kau Pekanbaru kau dalam 5 tahun kau tak lawar kali. Anak kamu saking kau sekali kau sampai berapa? Awalnya. Ya kan? Sejak ada masuk YouTube tu lah. Banyak Pekanbaru kau ini. Tambah Riau, ya kan? Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi, banyak. Sampai ke ujung Batu, taruh ke Pasir, Pengarayan, ya kan? Riau ku paling banyak anggota kampung. Maka mustaqim malam ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, jadi kalau ada saudara kita, maka kita sabar. Karena ini kehendak Allah, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Kama kami baguru sabar tu, kami laila do sana negane. Musibah kau dah itu saja. Parui kadang awak kau rana laki berbini. Itu musibah jo. Ibu tidak. Kandunganlah 9 bulan, ya kan baju lapang lah, ya kan kau rana lah. Akhirnya laki ini jadi, itu kan musibahnya tu. Asabah jawab, ya kan? Bamanya banyak kecil ke laki itu, dah baado dah begini daripada berzina, ya kan? Terima kasih yang boko dah, nambil so ambo seorang saya dah pelosok ini lah tu.
Polosoh muka sui ambo tu batana mencuci baju gitu kan. Lain sehat ibu. Mudah-mudahan sehat. Kasih awak meniru sabak ka Nabi. Iya kan? Nabi bari na contoh sama Ustaz. Nak kata tiru dah waktu tu. Nabi itu kan dikehendaki Allah. Nabi Muhammad supaya janado di dalam hatinya ria, dengki, izid, khianat, dioperasi dadonya tu 2 kali. Ketika umur 5 tahun cek kapai Isra Mi'raj cek. Jadi Nabi itu sudah diatur oleh Allah. Kita tidak. Kita ini antara bisikan iblis dan malaikat. Kalau ada ibu gini nama nyumpah ya bahwa tu nan sadang babisiat ibilih. Nangka mati je lah Ustaz Rizwardi macam itu. Atau tak ada situ. Atau iblis kalau ada ibu-ibu sehat Ustaz Rizwardi itu. Banyak orang mengundang lain perlu tapan muhidinyo kajian-kajian Islam kok. Itu malaikat babisiat. Ya kan? Ini murah saja. Asado pangana buruk ke orang lain itu nambah bisi lain sehat. Para jemaah, namun baitu sehat itu tidak menjamin kita tidak mati. Orang yang kena kalau doa itu sehat tak? Sehat, Pak. Sedang mati, sedang left. Itu nanti timbun di jabatan kembar di Silayang tuh. Nyoman left, sadang left ayah gadang tu, anan menimbun orang ko, indah banjir di sungai itu do, tanah longsor, sehat-sehat orang makannya itu. Jadi kita sehat bisa yo mati, iya kan? Bisa. Makanya kita mempersiapkan diri. Jadi kalau dapat apa saja yang datang dari Allah kita sabar. Jadi kasih awak meniru sabar kalau tidak tiru Nabi. Kita tiru segulo. Gulo itu sabarnya mah bu. Bahasa banyak. Nan memanihkan jus naga sia. Gulo. Jus pinang. Gulo. Jus pokat. Gulo. Kalamay. Gulo. Sari kayo. Gulo. Ada gula aren, ada gula putih. Nanyale gulo. Iya kan? Ketika orang membuat kopi, iya kan? Kemudian manih bana, rasa tangguli kopi koma, atau gulonya banyak mana? Nan salah kan gulo tu. Kalau indak manih kopi tu, gulo kurang, gulonya nan salah deh. Tapi kalau seimbang kopi jo gulo, agak orang minum. Ndak gulo je nan pe namo mantap na rasa kopi. Namo gulo hilang. Ada ndak orang menyebut jus gulo? Ndak ada jus tomat, jus naga, jus pokat. Padahal nama manihan gulo. Laya do gulo ko bagani mamanggo. Walaupun nyo namo ndak dapet. Walaupun saya tidak dapat nama, tapi orang tahu yang mengubah rasa adalah saya. Dia kan tahu orang. Mani itu aja lego kuno. Iya kan? Barana. Tapi kalau dapat orang sakit, iya kan? Pertamu kaum muslimin tengah malam parui lapar aja. Pai makan diam-diam. Tapi badan tambah kurih. Mukoko puda. Kemudian bertambah parah, yo busuk kaki, bakare, nyatanya ada orang sakit atau tidak ada orang nyebut sakit kopi kan? Sakit aja, sakit gulo. Kalau lawa potong kaki, nan salah gulo. Ada sakit gulo, ada sakit gulo, ada sakit kopi. Iya kan? Acu itu nasib gulo tu. Pinyo tetap sabar. Nah, cobaan banyak dalam hidup itu. Kamu mengaji coba Abbas ke Jakarta, Tamrin City, tidak ada orang ngaji dah. Tidak ada orang boleh mengalih. Tidak ada juga mengalih. Sebab itu, fitih banyak beredar di judi online.
Aju di online tuh backing-backingnya sama aja tadi itu aja gue gerambe apa tuh. Ya gue gerambe somoy. Iya kan? Ayo. Begitu juga mungkin semua kita yang berjualan. Iya kan? Nama kini cie lado kaya. Iya kan? Karena jalan banyak putih. Di Pekanbaru kok sayur dari Sumbar lah. Kalau putih jalan ke Pekanbaru naik sayur gini. Tapi bareh nan tidak pernah turun, nan tidak pernah naik, iya kan? Bareh soloknya turun taruh kepada Allah. Ada namanya anak daru, ada namanya sokan. Sabar kita. Hari hujan ke petangku di Sumbar, kiro-kiro orang menjual es, jo orang menjual cindu agak kecewa nak. Iya, tapi sabar kita. Ya. Kama kita tiru lah selain dari gulu atau kita tiru kerambi. Ibu-ibu kalau menggulai lejo santannya. Baik, santan itu dari masanya. Kerambi dari masanya. Dari mumbang. Mumbang dari masanya. Dari arai. Arai itu mana? Nan babungku hijau kalupa. Itu kerambi itu asalnya. Arai babungku hijau kalupa. Kalau di Padang, arai itu diambil orang untuk pencetak kue bainai. Iya kan? Kalaulah diambil arai karambi itu pencetak kue bainai, lain sampai jadi mumbang. Indah, nan jadi mumbang tu nan tak diambil orang untuk pencetak kue bainai. Nan seluruh mumbang lain sadonya jadi karambi. Indah, baik itu tibo tupai. Mumbang tu kan lunak, hanya kunyah ditupai. Anan dikunyah tupai itu tidak mungkin jadi karambi. Nan sampai jadi karambi, lain sanang itu karambi itu. Indah. Nampak di tukang panjang batangnya titih palapahnya kaduduai nyopi wa tampuk kekida nyogenyang badan kasuo balambin tibo di bawah. Ada ndak orang memanjik karambi nanyo turunannya tali. Untung sekarambi itu punya sabui. Kalau ndak ada sabuinya setinggi itu jatuh pacang. Iya kan? Ada nan jatuh ke tanah karet, ada nan jatuh ke dalam lunau sawah. Anyo kaluan orang dari lunau itu. Allah berakhir penderitaannya sinan. Di Kuba orang sabui 7 Sulawesi. Yang lah boleh sebenarnya. Karya aku ini orang bawa kerana dia lupa di pondok sabui lain. Kalau bawa di jalannya. Lalu sabuinya lain. Iya kan? Akarambi kola di campaan sabuinya tinggal tampurung saja. Dua orang ke rumah laharu karambi kokok kadiawetkan dalam kulkas. Tapi baputa orang kadapunya laka jematoladnya. Kapiang dua badan. Baserak darah keluar darahnya putih. Daya donyo madu. Ndak itu seketiknya kan toko seketik. Kalau balah duanya tu Allah berakhir penderitaannya. Lah tasanda di belakang dapur kikiran sudah berkikir. Ukuran di baso namanya panguan. Apa namanya? Panguan. Ukuran tu kini dijalankan jo motor listrik. Sabalun tatampuruang dak nyuantian di orang. Ya kan? Lah berpisah badan dia tampuruang. Alah sanang kerambi tadi. Baralah kasakinya di garejo jomasin tadi. Sampai awak lah berdarai-darai mode itu nyanyi orang lain. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan napi mangkoi duit nyorame kurang joyangi. Sampai jadi santan. Lain donya maduat nyoani sabar. Nah santan ko lain sanang sudah disari yang orang nyo jarang ditungku balik.
Sadang manggalaga pertama tu dimasuk orang lado giliang si pade lang kue daun salam asam kandi barala kapadiannya tu. Iya kan? Apo sontaku minum air jahe leyango ange rakuan. Iya kan? Apalagi dimasuk ke dalam sadang manggalaga. Iya kan? Laya doa madu aja. Itu dimasuk orang lagi yang baiklah harum deh langkau tadi gue ni kalio kece orang punya lain tersabui ya kerambia deh namo kerambia nama saya tadi hilang nah nado kalio kalau tidak satu kalio lain jadi kalau tidak satu kerambia dia jadi kalionya enggak kalau tidak ikut kelapa namanya gulai apui atau asam pade. Kalau kerambia ada satu beda ada terasur. Ya kan? Jadi sama marasai duit awak, marasai duit kerambia. Maka kita harus sabar. Ya kan? Dan kita doakan pula saudara-saudara kita yang dapat musibah banjir, musibah sekarang di pantai-pantai di tepi sungai banggu kayu gadang waang jambadu to jole menteri kehutanan itu kecil Allah kecil yang pandai banjir mengarik kayu itu buktian dari Allah ya. Mudah-mudahan beliau-beliau nanti sasik dan salah ngomong tuh ditunjuk oleh Allah amin ya. Bu, ada ndak jamaah yang datang malam kini kok nan baru nikah tadi pagi? Ada? Kalau ada Pak Ustaz, boleh pulang. Sebab hari dah 9:30. Nyo menyangkut tadi wiridku sudah maghrib. Kira sudah Isa, kini nyo lataraga nyo laki nyo. Ya kan? Boleh pulang, boleh. Bab itu nikah itu sunnah. Ulangan tadi balik dia ibadah sepanjang umur pernikahan. Tidak ada. Siang kedua beko. Sebelum mengaji itu sudah dia anggota DPR kita sorai baru nikah tadi pagi. Jom pulang enggak? Lambo tanyo enggak, dan jujur dah. Because mengaji dan sudah lewat lari. Wah, tak lama-lama lagi. Kalau lama-lama nanti akan tua. Ibu dan bapak yang terhormat, ingat untuk mengatasi seluruh masalah tadi kan sabar. Sabar itu dari mana datangnya? Itulah. Kalau kita lihat ayat, banyak sekali Allah menggabungkan antara sabar itu dengan salat. Di antaranya Al-Baqarah ayat 153. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Jadi orang sabar itu sumbernya dari salat. Orang salat itu karena sabar. Karena apa? Salat itu berat kata Allah mengerjakannya kecuali bagi orang yang khusyuk. Ada orang salat Pak, tapi nya capek-capek salat tuh. Itu berarti tidak sabar. Kalau kita sasak-sasaan ibu lurah minta sore dia maunya begini. Capek dah buat dan terkejar aja. Harus sabar kita. Apalagi meminta kepada Allah. Semua fasilitas hidup semenjak kita dalam rahim ibu sampai kita meninggal dunia kita tidak mampu bergerak sendiri. Itu takdir Allah. Ya kan? Jadi manusia kok makhluk yang berelasi. Ya kan? Lain awak dibantu orang. Yo. Coba dah. Jo dokter. Kalau nalamu ingat pacar namanya atau dukun beranak. Ya kan? Kemudian ketika kita mati, pandai mandi seorang. Enggak dimandiin orang.
Iya kan? Ketika kamu membawa kubur, awak ada menggali kubur dalam mati itu. Awak membeli kapan awak sekali? Tidak ada. Jadi kita semuanya ditolong orang sampai mati. Bu, ibu-ibu datang kini, ada tidak diciptakan di Allah dari ameh atau dari perak? Apa-apa datang kini, ada tidak dari pipa air atau kabel listrik? Kita sadonya dari tanah. Iya kan? Hidup kini kok kita nikmati apa petani kita, apa pegawai, apa pejabat itu di atas tanah. Nanti kemudian kita akan masuk ke dalam tanah. Apa yang akan kita sombongkan hidup di dunia ini? Orang yang terhindar dari sombong itu apa? Orang sabar dan sabar. Bu, jujur ibu nyawe ya. Suami ibu boleh salat. Kalau tidak salat, Pak Ustaz, sama jo lalu jo wawa. Istri salat, suami tidak. Itu istri lalu jo wawa. Bikum betarangan beko ya. Suami salat, istri tidak. Suami lalu jo wawa. Keduanya tidak salatnya lalu dia alga spring bed. Dua iku wawa. Lalu dia teh alga spring bed. Bu, ibu laita kana Presiden Clinton. Presiden mana? Amerika. Hitam rambutnya atau pirang? Binino siya? No. Abinina binu siya? Namo bini presiden kalian apa namanya? Ya kan? Namo istri Nabi Nuh anda tahu lah. Itulah orang gini namanya. Pemain bola aja namanya. Ditanya Salman Al Farisi, dan tenturinya. Itu gini. Jo nomor-nomor punggung pemain bola itu hafal. Itu. Si anak monyo naman dukung amaknya painai haji dari Yaman ke Makkah. Itu majelis taklim namanya. Orang rajin pengajian 100 untuk ibu. Amin. Kaum muslimin para jemaah, Presiden Clinton nyoka masuk menjadi masjid Istiqlal. Di dalam Al-Quran orang musyrik itu najis. Jadi setelah mufakat ulama Indonesia tidak boleh ulama ke Presiden Soeharto. Jangan cari-cari di luar saja. Ya, najis itu ibu-ibu bapak. Kaum muslimin yang terhormat, najis orang musyrik itu. Kenapa tadi disamakan jawab orang tak salah? Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, karena orang tidak salat itu para jemaah kafir. Orang kafir itu kalau mati tidak boleh disalatkan. Dan orang munafik. Kata Nabi, orang meninggalkan salat kafir. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu percontohannya seperti itu. Kenapa? Ada orang banazar sakit. Kalau sehat sakit ambo ya Allah, ambo minum kajamban anjing. Nyo namanya koko macam-macam. Kalau payah ke Periaman orang pipis itu namanya ke sungai. Kalau kawaso begitu tinggi tak kancing. Kalau di Payakumbuh koncing. Ya kan? Kalau di pasir tak kuyut. Ya kan? Kalau ambo sehat ya Allah, ambo minum pipis anjing. Kira sehat. Tapi tak kuyut sudah. Pipis anjing kok tak pijak sehat tak kakinya. Boleh kena minum. Bertanya lah ka ulama. Ajaran keluarnya. Kece ulama kok kisah mana dulu hadis negara. Iya kan? Cari di kampung Waang tu rumah orang nandak cie orang sembahyang di rumah tu. Tak seorang je orang salat sana.
Hujan hari tampuang ayo hujan tu minum, tu sama aja minum ayo kayak mana nyiang. Coba bayangkan bapak-bapak ini. Ya, jadi orang yang tidak salat di atas rumah itu, ya kan, diminum orang air yang turun di tuturannya, sama aja minum pipis aja. Ima bayo kalau tidak salat. Jadi mengingatkanlah kita kepada anak, sabar bisa dalam diri kalau kita salat. Ingian kalau suami tidak salat, ingian. Tapi mengingatnya tuntas-tuntas, jangan tanggung-tanggung. Aduh ibu-ibu kok dah salat dah awak kan kau minantu, anak awak cie bersih. Lain sampai hati udah rasanya ayah nan tidak salat, tidak boleh jadi wali nikah. Anak awak seorang pokoknya si buyong sinan, si upi sinan, salat lah udah dulu. Bikola sudah nikah, kok koranti udah berhenti lah balik. Ini tidak salat itu sampai kita mati. Walaupun tak taluk jago, lain tak bisa bauduk, tak bisa tayamum, tapi kita sadar harus tetap salat. Karena salat apa? Komunikasi langsung dengan Allah. Kalau orang meninggalkan salat, komunikasinya putus dengan Allah. Maka persoalan yang akan dihadapinya semakin berat. Semakin berat. Anak-anak gue dan mudo-mudo, ya kan? Kalau datang masuk, kan ada masuk di perusi mudo-mudo kok, tak salat, datang tamu namanya. Ya kan, aja di papanjang itu. Ya kan, misalnya sampai hari, 3 hari, aman dia, tak salat. Jadi papanjang dari 10 hari. Dia malai salat, jangan. Kemudian anak-anakku, cucuku yang masih sekolah, jangan salat semester. Kalau nyoka ujian, salat sepanjang tali baru doa. Tapi lah berhasil meraih prestasi dengan nilai A+. Makanan hanya cuci bersih-bersihnya, dia pengaruh, pengkilat segala macam. Nyo lipik sudah nyo gosok, nyo itu dekat lemari. Wahai makanan yang aku cintai, engkau adalah teman sejawat yang telah mengantar aku lulus semester pertama. Jasa baikmu tidak akan pernah aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu biarlah berlalu, tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Selamat tinggal makanan, selamat jumpa semester yang kedua. Itu karate dek lekat. Mempagarah-garahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kebutuhan kita semuanya itu disediakan oleh Allah. 2 saja dicabut kita tak bisa apa-apa. Apa yang 2 itu? 1 oksigen, 1 lagi air. Nah 2 itu saja dihilangkan ya Allah apa? Tak bisa itu. Ya enggak? Nah, apalagi semuanya. Jadi kita jadikan musibah yang datang di Pulau Sumatera 3 provinsi ini untuk menjadikan kita lebih taat beribadah. Kami tidak ada gunung, tidak ada tabiang di Pekanbaru, Kedobosa, Siko tanah gambut. Bisa-bisa asalnya dulu dari Lawi. Ya kan? Ya ada daratan, lautan dan jadi daratan, Pak. Dulu-dulu tuh. Ini diubah dia Allah. Dahulu dunia aku sakapiang saja. Ketika banjir Nabi Nuh luluh lantak jadi pulau-pulau dia. Bisa saja Pekanbaru walaupun ada gunung, ada tanah longsor, bisa tak tanah ke bawah? Karam serpo karun lah. Bisa. Jadi hindarkanlah maksiat yang memicu kemarahan Allah ini. Di samping awak merusak alam, orang berbuat maksiat. Iya kan? Maksiat itu sangat marah Allah.
Karena maksiat perzinaan dampaknya banyak. Anaknya bisa jadi korban. Kalau ayah dan ibunya berzina mendapatkan anak itu, jagoanlah anak, ibu-ibu, bapak-bapak. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak kita ramaikan masjid kita ini tetap salat berjamaah. Salat wajib usahakanlah terus ke masjid. Lebih-lebih laki-laki, ya kan? Jangan salat di rumah. Salat sunat di rumah enggak, salat wajib jangan. Ya kan? Sesudah itu ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, jaga silaturahim. Ini penyebab Allah marah juga. Memutuskan silaturahim dengan saudara, dengan tetangga. Kata Allah bagaimana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hadis ya, sabda Nabi. Kalau engkau mengaku beriman dengan Allah dan hari yang akhir, muliakan tetangga. Wajaronya kalau ibu menggulai banyakan kuahnya, lagi tetangga pinjam kuahnya sedikit. Itu memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau engkau beriman dengan Allah dan hari akhir, keluarkanlah kata-kata yang punya adab dan akhlak, dan kalau tidak ada kata-kata rancaan aniak kecil orang wak jahit bibir. Itulah ibu-ibu bapak tausiah kita malam ini. Ambo memohon juga ibu-ibu bapak lihat permohonan tak balik itu mendoaan sehatnya lah Ustaz Ristawardi itu ya Allah. Bab itu kami kanya undang dia orang mengaji ke Jepang, orang Minang di Jepang. Makini yang pula ambo para jai seketik bahasa Jepang untuk di imigrasi deh. Koknya tanya dia orang migrasi itu orang aja. Watashi wa Indonesian desu, hai. Ambo orang Indonesia. Itu koknya tanya namo, ya kan? What your name? Dijawab bahasa Jepang sekarang, bahasa Inggris sekarang. Domo, arigatou gozaimasu master. Hai, my name Ristawardi, the King Golden Stick. Ristawardi, untuk Melayu, doanya mau sehat ya Pak. Kalau pensiun aku mau ke Jepang, tidak mau pensiun 2 juta. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita semuanya di dalam surga. Amin. Ya Allah, pertemukanlah jemaah datang malam ini kok jombo dalam surga ya Allah. Walaupun adonya nan lalu menangah gaji ya Allah, masuk aja ke surga. Nampak di Ustaz orang lalu? Nampak? Boleh tempat nan tinggi dulu. Tapi nyendak sabana lalu menyambi ya kan? Mudah-mudahan diberi jodoh Allah pahala. Amin. Batang gadang lah hambo panjek, dahan joran tiang lah hambo titi, lah tibo di ujung katang kai. Karena hambo menitih batang, maraya dahan. Kok tagoyang bungo sadang kambang talantak putih sadang laki talendo buah sadang masak. Dek capek kaki tangan ambo. Kepada jemaah semuanya saya mohon dimaafkan. Dek maafkan. Ibu-ibu bapak tak ada salah. Nalalu telah memaafkan. Coba lo kebenaran orang takkan. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.